Bupati Kuburaya Haji Muda Mahendrawan, memberikan sendiri SK sub penyalur ini kepada satu sub penyalur BBM, yang akan menyalurkan BBM ke Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Muhammad Adha Tarore selaku Sales Service PT Pertamina mengatakan, bahwa Kabupaten Kuburaya merupakan daerah pertama di Kalimantan yang membuka sub penyalur BBM. Ia memaparkan bahwa ini merupakan regulasi dari BPH Migas untuk membuka regulasi sub penyalur BBM di daerah-daerah yang tidak ada SPBU. Bahwa harga yang ditetapkan Pertamina tetap seperti daerah lain, yakni untuk solar 5.150 dan untuk premium 6.450. Namun terdapat tambahan ongkos angkut yang akan ditetapkan oleh Pemda setempat bagi konsumen dengan harga yang wajar. Dalam sehari sub penyalur BBM ini akan menyalurkan 3.000 liter ke tiap lokasi sub penyalur. Per hari BBM akan didistribusikan ke Kecamatan Sungai Kakap di satu lokasi di Desa Tanjung Saleh. Haji Muda Mahendrawan Bupati Kuburaya berharap dengan terbentuknya sub penyalur BBM ini, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di daerah Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap. Mengingatkan kepada penyalur agar menyalurkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Muda Mahendrawan Bupati Kuburaya juga menambahkan untuk kedepannya, desa Sepok Laut dan kemudian yang lain-lain kita hitung kebutuhannya yang tepat validasi. Dikatakannya validasi data itu perlu dilakukan secara baik dan termasuk kota baik itu darat sungai ini juga masih harus validasi yang lain. Sesuaikan yang jelas kuota kan setiap waktu kan akan dievaluasi dilihat. Nah prinsipnya kita mengawal dulu ini dan ya kita pesankan kepada semua pengelola maupun desa dan ya semuanya lah untuk sering-sering kita sama-sama untuk mengawal ini supaya ini kuota yang sudah ada ini bisa berkeadilan atau bisa diakses lebih banyak masyarakat, sehingga ini kan sudah menjadi solusi mengurangi problem yang selama ini juga sulit diakses ya dan bakar ini. Nah makanya satu hal yang patut kita lihat di sini adalah upaya-upaya yang kita lakukan ini diharapkan nantinya semua pihak untuk jangan sampai ada hal yang meresahkan lagi, karena nanti kalau meresahkan lagi berarti gagal. Nah kalau bisa ini sudah tentu walaupun di sana sini tentu ada hal-hal yang akan ada dinamika di bawah itu dalam proses-proses waktu berjalan tetap ada, tapi minimal setiap ada dinamika supaya cepat bisa informasinya saring dan juga sekaligus dicari solusi langsung oleh desa maupun kita di pemerintah kabupaten. Kita akan terus mengevaluasi dan memantau, memonitor ya, bersama Pertamina, bersama BPH Migas dan juga tentu para desa dan RT-RT semuanya. Nah, makanya saya pesankan ini suatu peluang yang tidak boleh kita sia-siakan untuk ke depannya. Berikutnya kita salah satunya di Sepok Laut. Nah, nanti mungkin yang lain-lain sambil kita hitung kebutuhannya yang tepat ya. Validasi dan verifikasi data itu perlu dilakukan secara baik, termasuk kota baik itu darat, sungai, ini juga masih harus terus validasi yang baik, yang tepat. Pada waktu yang sama Ketut Gede Aryawan Kasubdit Penyalur BBM kepada wartawan terkait kelangkaan dan masih adanya keluhan warga yang kekurangan bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah pusat secara nasional. Terus kemudian kuota yang ditetapkan dengan persetujuan DPR itu dialokasikan oleh badan pengatur kepada 514 kabupaten kota yang ada pada 34 provinsi ya. Nah itu kami alokasikan setiap kabupaten mendapatkan kuota yaitu sesuai dengan Perpres 191. Ada konsumen penggunanya, ada 5 jenis konsumen pengguna yaitu usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro, pelayanan umum dan transportasi. Nah, kalau yang transportasi ada darat, ada laut. Ada darat. Nah, setiap tahun kami BPH Migas menetapkan kuota per kabupaten kota. Mulai tahun 2020 nanti kita minta kontribusi dari teman-teman pemerintah daerah melalui usulan berapa kebutuhan kuotanya untuk tahun 2020. Nah, silahkanlah teman-teman pemerintah daerah mengajukan usulan kepada kami. Nanti akan kami putuskan melalui sidang komite BPH Migas. Karena selama ini pemerintah daerah bisanya komplain setelah kuota ditetapkan. Padahal pada saat penyusunan pemerintah daerah
belum pernah menyampaikan usulan, atau 1-2 pemerintah daerah menyampaikan usulan, yang lain tidak. Begitu ada kelangkaan, biasanya teman-teman pemerintah daerah biasanya kepada kami menyampaikan, Pak ini over kuota potensi Pak ini ada antrean. Itu Pak, itu tugas kami. Sementara Kepala Desa Tanjung Saleh Syarif Muksin Al-Kadri mengatakan sangat bersyukur sekali dengan adanya penyaluran BBM bersubsidi tertentu, yang mana khususnya para nelayan yang ada di Desa Tanjung Saleh. Dengan adanya peresmian dari Bapak Bupati Kuburaya datang ke Tanjung Saleh untuk meresmikan pangkalan minyak yang ada di desa kami, tentunya ini menjadi motivasi bagi kami. Intinya kami selaku dari pemerintah desa sangat bersyukur sekali dengan adanya penyaluran subsidi BBM tertentu, yang mana kami sangat membutuhkan, utamanya khususnya para nelayan yang ada di Desa Tanjung Saleh. Dengan adanya peresmian dari Bapak Bupati Kuburaya datang ke Tanjung Saleh untuk meresmikan pangkalan minyak yang ada di desa kami, tentunya ini menjadi motivasi bagi kami, bagaimana kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Yang memang sebelum ada ini, kita dari masyarakat khususnya nelayan yang ada di desa kita sangat sulit sekali untuk mencari subsidi minyak yang ada di khususnya di desa kami. Maka kami para nelayan biasa langsung ke di Kecamatan Kakap maupun desa sebelah untuk mendapatkan minyak. Itu pun kadang maksimal tidak bisa kita dapat, karena maklum kita membeli dari desa tetangga. Jadi dengan adanya peresmian minyak ini, harapan saya khususnya kepada Bapak Firman selaku pengelola minyak bersubsidi yang ada di desa kami, mudah-mudahan beliau bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan memprioritaskan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat rumah tangga yang memang membutuhkan bahan bakar minyak tersebut. Hendra, salah satu warga nelayan Desa Tanjung Saleh, menyampaikan ucapan puji syukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan nasib kami. Nelayan di Desa Tanjung Saleh yang mana dulunya kami kesulitan untuk mendapat harga minyak bersubsidi. Adapun minyak yang kami dapatkan dengan harga Rp8.500 per liter. Kalau minyaknya sini harga 8,5, tapi dengan adanya ini saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah nelayan sini merasakan harga di sini pun jangkau. Mudah-mudahan nelayan Tanjung Saleh lebih makmur. Kalimantan Barat, Transmetro News mengabarkan.